Hai guys, perkenalkan, nama saya Nafizahara Kusmaning Tias dengan NIM 2224150. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Prodi D3 Akuntansi. Saya dari kelas AKC 24. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah pengantar bisnis untuk mewawancarai para UMKM. Sebelumnya udah pada tahu belum sih apa itu UMKM? Nah, UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Di Indonesia, sebagai negara berkembang, menjadikan UMKM sebagai fondasi utama sektor perekonomian masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam berkembang kepada masyarakat, khususnya dalam sektor ekonomi. Perkembangan UMKM di Indonesia terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini dikarenakan dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para pegiat usaha UMKM, yang mana hal tersebut sangat penting dalam mengantisipasi kondisi perekonomian ke depan serta menjaga dan memperkuat struktur perekonomian nasional. Di sini, saya mengambil salah satu contoh UMKM yang mau aku wawancarain. Beliau merupakan ibu rumah tangga sekaligus pelaku UMKM. Mari kita dengarkan penjelasan dari beliau lebih lanjut. Bagaimana beliau memulai usaha, bagaimana cara mengatasi usaha-usaha dengan baik, dan lain-lain. Tonton sampai habis ya. Watching the video. Ibu sebelumnya perkenalkan nama ibu dulu siapa? Nama saya Alfi Nurzayani. Usahanya apa? Usahanya saya produksi kue-kue basah. Ada kue basah aja sih. Nggak ada lain-lain? Nggak ada. Dan paling kalau minuman belum expand gitu, belum trial. Saat ini cuma kue basah aja. Untuk awal mulanya itu mulai dari tahun berapa? Tahun Kalau awal mula sih masih iseng-iseng, mas, kita sebelum pandemi itu pas Tahun anak-anak 2021 berarti ya? ya, sekitar pas awal mulainya 2021. Udah awalnya iseng titip, terus akhirnya jualan sendiri di rumah ya, di halaman rumah, karena posisinya strategis jalan lalu lintas orang perumahan, jadi udah dicoba gitu usaha jualan kue basah. Kenapa ibu memilih usaha ini? Sementara kan usahanya lain kan banyak. Kenapa memilih usaha ini? Kalau konsumsi orang tiap hari mungkin ini ya nggak ada bosennya, nggak ada habisnya, dan bisa dipakai buat acara, buat arisan. Mungkin siapa tahu kalau dia cocok dengan rasa, dengan harga, ya orang bisa cocok pas waktu mau ngadain acara arisan, apa pengajian, atau yang lain yang mungkin kumpul-kumpul dengan keluarga, itu bisa jadi sebagai pesanan ya, jadi berlanjut gitu. Jadi customer beli, tes, dia tahu rasa, tahu harga, terus mungkin dia ada acara, ini bisa pesan. Jadi dianggapnya kalau makanan yang tiap hari kira-kira orang nggak bosen gitu, jadinya udahlah bikin yang kira-kira orang yang gampang, orang suka, banyak disukain, dan bisa masuk semua, anak kecil bisa, orang remaja bisa, dewasa bisa. Kan kalau kue basah gitu kan semua orang bisa masuk ya, nggak tertentu gitu. Yang tua juga kadang masih bisa, kan masih empuk-empuk gitu. Kayak kalau sekarang. Berarti jualan dari pagi gitu? Ya, dari pagi jam 6, paling tutup kayak jam 10. Jam 10 malam gitu? 10 pagi, 10 pagi. ya kan aneka kue basah kan nggak bisa kuat sampai malam, ya bisa 24 jam, cuman kalau jualannya cuma pagi aja, dari jam pagi sampai jam 10. Berarti jualannya di daerah rumah aja gitu? Terus kayak untuk menarik pembeli itu berarti di posting ke status gitu? Ya, di samping jualan langsung, saya juga bikin status. Kadang mungkin yang jauh-jauh, temen yang kenalan, relasi-relasi yang mungkin teman-teman sekolah ya, dari anak-anak gitu, yang udah pernah merasakan gitu. Jadi saya tetap bikin lewat media sosialnya, paling biasanya pakai status WA aja sih. Kalau untuk sama ini, kalau pakai IG, pakai ini belum. Biasanya usaha yang paling laris itu makanan yang mana?
Kalau dari produk saya sih biasanya donat ya sama risol ya, donat sama risol mayo tuh orang yang maksudnya mungkin semua orang setiap kayaknya banyak ya yang jualan donat, jualan risol tuh banyak, cuman punya ciri khas sendiri gitu. Jadi orang, oh ini nih donatnya dari usaha saya kan namanya Dapur Muafasa. Oh ini Dapur Muafasa ini punya ini rasanya beda dengan yang lain. Jadi orang suka mengidentikan dengan rasa biasanya gitu. Donatnya coklat gitu atau campur? Donatnya biasanya saya cuma dua rasa, seres toppingnya itu sama apa gula aja. Kalau donat yang pakai topping apa namanya glaze itu saya belum, karena mungkin dengan keribetan ya, dengan situ udah ribet gitu. Mungkin belum, nanti pengembangannya mungkin. Kalau risolnya? Risol ada yang isi sayur, isi mayo, ada yang isi ayam, Biasanya kalau yang paling laris itu yang mayo biasanya. karena anak-anak juga suka. Ya anak-anak juga pada suka, yang pokoknya semua lidah bisa ini masuk gitu loh. Ya. Untuk modal awal membangun usaha ini kira-kira berapa? Kalau makanan nggak, kalau dari untuk modal bahan baku nggak banyak ya, kecuali kalau peralatan ya, mungkin kalau di luar dari alat, kalau bahan bakunya aja modal itu sekitar kurang lebih 1 juta ya. 1 juta itu udah bisa mencakup semua bahan, yang mungkin alat-alat ya paling enggak ya seperti baskom gitu, paling kalau yang untuk alat mesin kayak mixer segala mungkin kalau modal 1 juta mungkin kurang ya. Jadi yang ada aja dulu di rumah gitu, biasanya kan masih pakai manual, pakai adonan kayak tangan, paling pakai adonan yang bis gitu, yang pakai adonan aja. Biasanya untuk sehari itu kira-kira dapatnya berapa? Sehari itu bisa produksi sekitar kurang lebih 150 pieces ya, 150 pieces. Berarti untuk omset per bulan Omset atau per per, tahunnya ha- gitu, per, per hari? per hari kita bisa masuk, kalau kita range harga di sini kan sekitar harga 2.000 3.000 ya. Kalau range-nya sekitar berarti sekitar 400.000 per hari omsetnya bisa gitu. Maksudnya itu pendapatan kotor ya, belum dikurangi dengan modal nanti buat beli bahan lagi gitu. Ibu bisa cerita nih kira-kira penjualan yang paling laris itu kira-kira pas di mana gitu? Biasanya pas laris itu kalau ini waktu puasa aja. Karena puasa kan orang hampir Buka gitu semua ya, hampir nyari semua itu. Jadi kita kalau puasa biasanya bukanya pas menjelang puasa, jadi sore biasanya. Kalau yang dan puasa itu jarang lah yang orang jualan kue-kue, maksudnya biasanya yang sering tiap hari jualan biasanya banyak yang libur ya. Jadi saya biasanya memakai momen pas puasa, jadi pas sore gitu yang saya ya biasanya sih ditambahin ada yang buat buka lontong, gorengan gitu ya, sama donat sih pasti selalu ada, biasanya marisol itu selalu ada. Berarti itu kira-kira nanti per hari itu juga tambah gitu ya? Iya, Kalau lagi puasa. banyak puasa ya bisa nyampe tambah piece-nya bisa 50 gitu, 50 piece. Ibu kira-kira ada kendala nggak sama usaha ini? Kalau kendala mungkin dari ini ya, pemasaran aja ya. Kalau kita pengen produk kita dikenal orang banyak kan paling enggak, kalau brand kan udah ada ya, karena saya ikut juga di dulu apa UMKM ya, UMKM se-Kabupaten Bekasi itu branding gitu ya. Kalau branding itu kan harus perlu ya, karena kalau orang udah tahu oh ini produknya ini gitu si A gitu, jadi paling penting emang branding. Cuman kalau saya dari segi pemasaran masih langsung ya, jadi kalau sekarang kan zamannya digital, jadi kalau bisa sih emang harus apa lebih banyak pemasarannya lewat digital, media sosial ya, selain dari WA ya kita bikin lah. Kalau sekarang orang suka di TikTok ya, di TikTok pakai IG gitu. Kalau saya sih masalahnya ya gitu, cuman belum belum ke arah situ. Kalau dari segi pemasaran, kalau dari segi harga masih standar ya di sini ya, maksudnya belum bisa
main tinggi gitu, jadi menyesuaikan karena di lingkungan dan menyesuaikan harga sekitarnya. Kalau kita harganya agak tinggi, produk kita agak orang itu nggak terlalu Kurang dilirik. tertarik gitu. Jadi karena ada saingannya dan banyak produknya sejenis, harganya mesti orang yang penting murah gitu, kenyang gitu kan orang biasanya gitu. Kendalanya paling itu aja sih, kalau kendala yang lain enggak. Cara untuk mengatasi kendala tersebut kira-kira gimana? Nah, paling kita seenggak-enggaknya harus aktif ikut, kalau bisa ya ada pelatihan buat, kalau dulu sih udah pernah ikut pelatihan buat nge-branding di media sosial ya, cuman mungkin karena saya orangnya malas jadi belum bisa mengaplikasikan lewat IG, terus mungkin jualan lewat GoFood apa-apa gitu, jadi orang kan jangkauannya lebih luas. Sekarang kan orang tinggal pilih mau makan apa gitu, tinggal GoFood pakai apa gitu biasanya. Itu sih mungkin, jadi kitanya harus belajar lagi gitu, bagaimana cara memasarkan produk kita. Terus ibu kira-kira gimana cara menghadapi persaingan pasar gitu? Soalnya kan Kalau banyak gitu ya pesaing-pesaing yang makanannya tuh sama kayak ibu jenisnya gitu. Itu kira-kira kalau trik saya sih yang penting mempertahankan rasa sama kualitas ya. Kalau mau kita bentuknya kecil, kalau rasa udah pilih dan kurang cocok, biasanya orang pasti balik-balik lagi. Jadi kalau bisa mempertahankan rasa sama kualitas, jadi tetap bahan baku yang kita pakai, tetap kalau kita pakainya yang premium ya kita pakai premium ya, menyesuaikan harga. Terus kalau kita pakainya yang sedang tapi harganya bisa menyamai harga premium, tapi yang penting tetap rasa itu selalu dijaga dari kualitasnya. kira-kira apa motivasi ibu untuk menjadi wirausaha? Motivasi saya apa ya? Dulu karena awalnya kerja terus di rumah kayaknya apa gitu Ada yang kurang ya, gitu. kayaknya cari kesibukan apa gitu yang bisa jaga anak, bisa keluar mondar mandir sambil nganterin anak. Ya udah, karena hobinya masak gitu, ya udah kita coba, terus pengennya sih membuka lapangan usaha untuk sekitar perumahan gitu, biar cuman selama ini belum ya, masih dikerjain sendiri. Kalau motivasi saya begitu untuk membangun usaha. Berarti kira-kira seberapa penting sih menurut ibu kayak kehadiran keluarga gitu dalam membangun usaha ini gitu? Harus penting ya, karena support ya. Kalau nggak ada support dari keluarga, misalkan dari suami, oh ya silakan gitu, pasti ada izin. Jadi kita semangat juga gitu untuk memberi semangat. Terus kalau misalkan ada yang kurang, oh ini jadi ada masukan gitu, jadi ada timbal balik, kita produksi saling bantu. Kalau ada kurang dia kasih saran, ini kurang ini kurang ini, jadi sama aja, testernya itu keluarga dulu. Jadi tetap memberi support supaya usaha kita tuh tetap jalan, terus tetap bagus lah, maksudnya saingan dengan yang lain juga bisa bersaing dengan yang lain dari rasa. Ibu bisa tolong berikan motivasi yang dapat disampaikan itu untuk menjadi UMKM yang baik itu biar usahanya lancar laris. Motivasinya untuk UMKM yang penting selalu giat, mungkin nggak tekun, maksudnya kalau kita misalkan jualan, yang pertama-tama orang baru membuka UMKM, jualan kok nggak ini ya, barangkali, tapi harus terus digenjot terus kita kalau bisa cari kira-kira yang lagi tren anak-anak itu apa, misalkan makanan apa sih yang lagi viral gitu ya, mungkin kalau dari UMKM gitu. Kalau enggak, yang selama ini yang ada dibikin supaya tampilannya itu lebih bagus ya, lebih menarik. Jadi biar orang tuh, oh ini rasanya sama tapi tampilannya beda, itu bisa membuat UMKM itu tetap eksis ya. Maksudnya nggak sesaat doang gitu. Kadang kan udah ini sesaat, udah aja berapa bulan selesai gitu. Kalau yang bisa mempertahankan rasa, bisa motivasi model bentuknya begini cuman rasanya sama, yang menarik mungkin dari modelnya, dari rasa
masih bisa dipertahankan, mungkin UMKM akan tetap eksis gitu, tetap ada. Berarti yang terpenting tekun ya gitu Ya, ya. iya, Karena kan kalau misalkan di awal usaha pasti ada yang minusnya gitu Iya. ya. Nggak laku sehari gitu. Kan orang, udahlah besok nggak usah jualan lagi, Karena nggak nggak laku. ada. Yang penting tetap usaha, ikhtiar dan berdoa itu jangan lupa. Terima kasih ya Ibu atas wawancaranya. A few moments later. Nah, itu tadi penjelasan dari beliau mengenai usaha yang sedang beliau lakukan saat ini. Semoga kalian yang menonton bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya ya. UMKM ini merupakan usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berkurang kecil. Tujuan UMKM adalah menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Tujuan lain UMKM yaitu mampu membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang dilakukan melalui kewirausahaan warga lokal. Sejumlah inovasi menarik dalam produk dan jasa bahkan lahir dari para pelaku UMKM. Mungkin itu aja ya guys dari yang aku bisa sharing-sharing mengenai UMKM, dan semoga penjelasan serta video yang aku sampaikan tadi bisa bermanfaat buat kalian. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih yang udah menonton. Bye!